Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah yang berjudul tentang ikhlas. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Nah, ikhlas itu adalah nyawa dari segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya, bila mana kita tidak disertai dengan ikhlas, umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Nah, tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan memperbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesarannya itu terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa itu artinya murni, sedangkan menurut istilah agama, ikhlas itu ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ikhlas ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah, bukan ingin dipuji oleh orang, ingin dikenal, disanjung atau sebagainya. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan dengan pengertian setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Di antara hadis yang mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh keikhlasan, salah satunya adalah riwayat Al-Bazar dari Adaha Rasulullah SAW yang bersabda, "Hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata." Nah, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan intisarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karena itu, haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita kerjakan karena Allah semata-mata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian, dada terasa lapang, hati terang senang, suasana cerah terpancar di wajah dari pancaran hati sanubari yang ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Allah tidak menerima sesuatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya, dan yang dituntut dengan itu adalah keridhoannya. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perintah Allah agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah, dan Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 2 yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran, oleh karena itu beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya baginya. Nah, dari ayat tadi Allah menjelaskan bahwa cara kita beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata-mata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya.
Oleh karena itu beribadah itu hendaknya ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, di sini Al-Hulayani pernah berkata, berapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak panitia ini dan panitia itu didirikan orang, berapa banyak koperasi ini dan itu didirikan orang, semuanya itu lengkap dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang muluk-muluk, tapi hanya berumur setumpuk jagung saja, belum sempat mengecap untung, malah belum kering semula yang didirikannya tadi telah mati. Apakah yang mendasari sebab musababnya? Bukan karena tenaga, bukan karena kekurangan usaha, bukan kekurangan modal, bukan kekurangan perhatian, tetapi semuanya itu terletak pada kekurangan ikhlas pendiri dan pendukungnya. Demikian ungkapan guru besar Al-Hulayani. Akan tetapi, mulanya suatu pekerjaan usaha dicemoohkan, dicibir, diejek, bukan diminati, bahkan dihalangi dan dirintangi. Namun karena digerakkan dengan keikhlasan, akhirnya yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, cemooh menjadi pujian, cibir berubah menjadi pujian. Amal usaha itu tadi menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Yang mendirikannya tadi telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan setiap masa dikenang. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 40, dengan tegas Allah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetap akan diganggu iblis hingga lahirnya dipandang baik, kecuali batinnya menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal itu didorong oleh rasa ikhlas. Nah, dari pembicaraan yang saya kemukakan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kucar-kacir segala amal kita. Nah, maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah kita tempatkan pengertian ikhlas itu dalam posisi yang sebenarnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan pada akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada satu pun yang sempurna. Walaupun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Burung ikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.